Ya, alhamdulillah sekarang ini saya menemukan titik terang dan juga keadilan yang saya dapatkan. Akhirnya pihak kepolisian sudah menentukan bahwa tersangka dengan barang bukti yang cukup kuat dan sudah dibawa ke Salemba. Ini berita sangat melegakan buat diri saya dan keluarga saya bahwa semuanya sudah terbukti dengan semua bukti, alat bukti, kesaksian yang sudah bisa maksudnya pihak kepolisian sudah bisa menentukan yang seadil-adilnya gitu. Kronologinya adalah pada saat mereka datang ke rumah saya, itu mereka sepanjang jalan sudah membuat perencanaan, yaitu reality penayangan bahwa akan ke rumah Angel Elga, bahwa ada nanti begini begitu gitu kan. Sepertinya ini sudah direncanakan sama mereka dan juga membawa media. Itu pun saya taunya pada saat kejadian dan ditayangkan di beberapa infotainment gitu. Nah, seperti itu lalu masuk ke rumah saya. Pertama kali yang saya lihat di infotainment adalah oh ternyata yang manjat itu adalah Vicky Prasetyo dan juga adiknya. Nah, terus mendobrak pintu saya, pintu di depan itu. Nah, tapi kan media yang lainnya belum bisa masuk ke dalam rumah saya karena dia harus membuka pagar itu gitu. Nah, dengan dia harus membuka pagar itu, dia kan butuh kunci rumah saya, kunci pagar itu. Nah, adiknya, sepupunya yang pada saat itu masuk duluan dengan dia, itu berusaha mencari kunci di dapur pada saat itu. Nah, saya dengan Vicky Prasetyo itu sempat gini loh, karena saya merasa ketakutan ya pada saat itu. Saya lihat, oh kok ada Vicky Prasetyo, tapi saya belum tahu kalau di luar itu banyak orang kayak media atau rombongannya seperti apa. Cuman saya dengar berisik-berisik itu iya gitu. Saya pikir tadinya itu mungkin siapa atau apa gitu kan. Nah, saya dari posisi taman sama teman saya abis ngobrol itu sebelum dia masuk pun kita udah agak curiga gitu. Suara apa ya gitu, suara apa ya ini ya gitu. Nah, saya hampir karena terganggu dengan suara itu kita merasa curiga mungkin ada maling, mungkin ada apa gitu ya. Saya tuh beberapa kali itu sempat memantau CCTV. Melihat ada apa ya gitu kan. Nah, tapi saya nggak ngeliat sesuatu sih gitu. Saya baru tahu setelah dilihat tayangan itu ternyata mereka ngumpet di pohon tembok yang mereka mau manjat itu. Jadi saya nggak lihat ada apa gitu. Cuman saya memang sudah curiga ada suara-suara yang aneh gitu kan. Nah, pas kejadian itu begitu saya bolak-balik, saya sempat cuekin lagi, sempat ngobrol lagi dengan teman saya itu kan gitu. Nggak lama kemudian pintu saya didobrak gitu. Ya udah, sempat saya tuh mau berlindung diri, mau masuk ke kamar sebenarnya saya tuh mau berlindung ke dalam kamar kan. Saya justru ngajak teman saya itu karena saya nggak mau jadi dibikin kayak berantem di dalam rumah saya atau saya mau didorong-dorong sama Vicky Prasetyo gitu. Saya mau berlindung lah karena saya dengar suara rame di itu depan rumah saya kan gitu. Jadi saya berusaha untuk mau masuk ke kamar berlindung diri gitu. Tapi sebelum saya masuk ke kamar itu, proses itu sempat Vicky Prasetyo maki-maki saya. Kamu gini, saya nggak udah lupa lah kata-kata kotor, kata-kata kasar, penghinaan segala macam itu dia lontarkan terus gitu. Sehingga saya di depan pintu, tapi saya sudah membantu teman saya ini, saya maksudnya mengamankan dia juga karena saya tahu Vicky Prasetyo tuh kayak udah mau tonjok, mau apa, karena saya lihat udah mulai ada suara-suara dari depan pintu itu kan, saya takut kan akan kroyok segala macam gitu. Nah, sambil seperti itu saya di tengah-tengah di depan pintu percis gitu, depan pintu saya. Nah, Vicky Prasetyo ini udah mau tarik saya dan segala macam. Saya malah minta tolong sama teman saya itu. Ya, jadi pada saat itu memang terjadi kita dorong-dorongan gitu loh, karena kamera itu belum masuk, media belum masuk, yang lain itu belum masuk, tapi Vicky Prasetyo itu udah maki-maki saya dan segala macam. Nah, pada saat saya sempat dorong-dorongan,
itu saya belum masuk ke kamar penuh gitu loh, belum masuk ke kamar penuh, tapi anehnya begitu dia dengar itu suara, dia yang dengar sebenarnya suara bahwa media masuk gitu, karena dia yang melihat ada lampu kamera itu nyala gitu, nyala langsung dia kayak tiba-tiba saya yang tadinya memang mau masuk, tapi karena argumen dulu dengan dia, saya sempat stop di depan kamar gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa dia langsung kayak berusaha untuk dorong saya sampai masuk ke dalam kamar itu. Nah awalnya saya nggak curiga kok jadi begini gitu kan. Nah begitu dia dorong saya, langsung saya pikir ya udah dong, saya mau mengamankan diri dong, saya takut kenapa kan gitu kan. Nah udah, saya malah keterusan, saya kunci pintu itu, maksudnya sambil saya memantau CCTV di atas itu gitu. Nah pada saat nggak lama, selang berapa detik begitu, tiba-tiba dia langsung dia dobrak. Saya udah lihat di CCTV, kok ada kamera, kok banyak orang gitu. Nah itu bikin saya kaget di situ. Saya perhatiin CCTV saya gitu, kok begini ya. Terus dia langsung teriak, kamu di dalam, ayo buka pintu, ayo buka pintu. Saya bingung gitu loh, kan tadi kita sempat dorongan pintu, kita sempat argumen, kok sekarang kamu malah bilang buka pintu, keluar kamu dan segala macam. Dia bikin lubang itu kan, itu yang bikin saya tuh sempat shock, saya sempat yang kaget banget. Apa ini gitu, tapi saya belum terpikir maksud dia apa gitu. Makanya saya pada saat itu saya cuma diam, shock, berdiri, dan saya sempat argumen dengan dia. Dan pada saat itu gitu, itu kejadiannya. Mungkin buat mereka ini adalah memang jebakan dan settingan mereka untuk menjatuhkan saya, ya. Tapi dari pernikahan saya sampai semuanya, saya nggak pernah mau diajak settingan oleh Vicky Prasetyo. Saya menikah walaupun banyak yang salah paham dengan saya, mereka menyangka ini adalah settingan. Itu dari awal saya menikah udah semua beranggapan ini adalah settingan semuanya. Tapi kan terus dari awal sampai sekarang saya katakan, hidup saya nggak ada settingan. Tidak pernah saya mau diajak settingan. Pernikahan semuanya real semuanya. Sampai sekarang saya sudah mau membuktikan itu tidak settingan. Pernikahan saya sampai kasus ini semuanya sudah di tangan polisi, maksudnya kasus ini ya gitu. Jadi sudah terbukti gitu, dari mana ada kata settingan sementara dia sendiri sudah masuk penjara gitu kan. Saya tuh sudah hampir hubungan tidak baik dengan dia itu kurang lebih 3-4 bulan. Ya, untuk berhubungan suami istri itu sudah tidak, karena saya fokus pada saat itu adalah masa kampanye saya. Dan saya coba berusaha untuk tidak banyak komunikasi dengan dia karena terjadi cekcok terus gitu. Tetapi memang ada sesekali ada orang ketiga, yaitu Tante Din. Tante Din ini yang sudah saya anggap sebagai orang tua yang saya kenalkan juga kepada Vicky Prasetyo. Karena kebetulan Tante Din ini anaknya saya bantu untuk ikut kampanye dengan saya. Tapi saya nggak tahu kenapa Tante Din ini akhirnya dipengaruhi oleh Vicky Prasetyo, dan Tante Din ini banyak komunikasi dengan Vicky Prasetyo, dan Vicky Prasetyo banyak meminta tolong kepada Tante Din ini untuk berkomunikasi dengan saya. Tanyain dong, saya mau balik sama Angel, saya mau berubah, saya mau ini, saya mau itu. Nah karena Tante Din ini kan orang tua, saya sudah menganggap dia sebagai orang tua saya tadinya ya gitu. Jadi nggak ada salahnya saya dengar kata-kata beliau. Walaupun sebenarnya saya sudah berat untuk menerima Vicky Prasetyo ini kembali dengan saya. Karena sudah terlalu sakit buat saya, sudah terlalu terluka. Buat saya itu, saya kalau berumah tangga saya teruskan lagi, saya akan hancur. Masalah utamanya itu memang dalam rumah tangga itu saya pikir tadi awalnya hal biasa kalau suami suka membohongi istri. Udahlah, saya coba berusaha, pertama kali saya sabar. Saya pikir kan memang saya juga tahu track recordnya seperti apa gitu. Mungkin saya pikir daripada nanti saya gagal lagi, saya coba untuk berusaha memberikan dia kesempatan. Saya pikir kan rumah tangga ini nggak ada yang jalannya mulus, semuanya pasti ada rintangannya. Begitu ketahuan dia selingkuh, saya coba memaafkan lagi. Coba bayangin, saya seringkali ketemu dia pulang-pulang tuh ada lipstik di pipinya dia. Saya berusaha tidak mau menegur dia.
Saya bikinkan dia makanan, saya kasih dia apa, saya suguhin semuanya karena saya tahu memang saya sudah menjadi istrinya. Saya layanin semuanya. Habis itu saya nangis sendiri. Saya pendam itu semua karena saya berpikir, masa iya sih kalau lihat suami selingkuh terus minta cerai terus gitu. Saya nggak mau seperti itu. Saya berusaha saya tutupin semuanya. Sampai suatu saat yang bikin saya agak marah itu, dia ternyata ada komitmen dengan salah satu perempuan, yaitu mungkin penyanyi, saya nggak tahu, mungkin penyanyi yang baru mau meniti karir di dunia artis, dengan komitmen akan membayar Vicky Prasetyo sekitar 50 juta untuk membuat settingan supaya seolah-olah mereka ini punya hubungan, tapi saya nanti akhirnya marah gitu. Nah, saya taunya itu dari adik saya, karena adik saya mengatakan itu cewek nanti ada syuting loh. Saya bilang siapa? Ada deh cewek yang settingan. Karena kenapa adik saya bisa ngomong kayak gitu? Karena adik saya diajak sama Vicky Prasetyo untuk meeting ketemu orang-orang ini, cewek ini gitu. Saya marah sebagai istri. Saya katakan, Vicky, stop kamu hidup penuh dengan settingan. Ya, saya tidak mau kamu menerima uang dengan siapapun untuk menyeting diri kamu apapun bentuknya. Apalagi masalah rumah tangga, saya bilang. Saya nggak ada masalah dengan kamu, adapun masalah itu ditutupin. Kenapa kamu menciptakan hanya karena bayaran terus kamu bikin ini? Saya bilang saya nggak mau. Dia lagi syuting, pada saat itu dia syuting di televisi yang lain gitu. Saya katakan kalau kamu tidak berhenti atau kamu tidak pulang atau kamu bubarkan ada preskon, saya akan datang ke sana dan saya akan membuat sesuatu, bikin kamu tuh misalnya gini, saya akan jelaskan kalau ini semuanya settingan. Dia tahu saya marah besar pada saat itu gitu. Dan saya bilang, kalau terus kamu lakukan seperti itu, ya sudah. Saya tidak akan berbicara apa-apa. Kamu teruskan hidup kamu dengan settingan itu. Saya yang mundur. Tapi tolong jangan bawa nama saya. Saya bilang, saya nggak mau seolah-olah saya cemburu, saya apa. Udah, kamu teruskan dengan hidup kamu, saya pergi. Saya bilang itu. Akhirnya dia terus melakukan itu kan. Dan dia sudah terima uang itu. Tanpa sepengetahuan saya, dia pun jalan juga dengan cewek itu gitu. Tapi ya udah, saya mau mesti apa gitu loh, sebagai istri ya saya harus terima lagi. Saya tungguin reaksinya dia. Selagi duduk, saya tidak mau hilang pandangan, saya tahu di mobil itu ada sesuatu gitu. Saya tungguin terus, ada nggak dia ngomong sama saya atau apa gitu. Saya lihat ibunya juga resah, gelisah, adiknya juga resah, gelisah. Dia pikir saya tidak tahu apa di dalam itu kan gitu, termasuk Vicky Prasetyo. Karena saya udah ngantuk banget, udah mulai menuju jam 1, saya ngomong gini, udah ambil aja di dalam mobil itu, jangan diumpet-umpetin. Panik semuanya, hah ada apa? Udah, padahal saya sendiri nggak tahu tuh sebenarnya isinya apa gitu kan. Saya bilang udah ambil, tapi saya sudah tahu nih kayaknya uang gitu. Terus saya bilang, udah ambil aja, nggak usah ngumpet-ngumpet. Nggak ada apa-apa, kok kamu ngomong kayak begitu gini. Akhirnya satu persatu mulai geruzak gerusuk. Saya tungguin memang. Akhirnya di depan dia saya bilang tuh ambil tuh uang. Saya mau tanya, dari mana kamu dapat uang ini? Oh dia bilang enggak, saya habis ini itu. Padahal akhirnya saya dapat kabar, dia ternyata membohongi salah satu partai besar, dia bilang, saya akan membantu partai itu, tapi berikan uang kepada Angel Elga. Saya mulai curiganya gini, kok ibunya tiba-tiba kayak megang uang banyak, ini apa, beli ini, beli itu gitu ya. Itu udah mulai curiga. Saya pun masih nggak mau berdiam diri. Saya cari tahulah ketua partai ini siapa kan. Saya nge-DM lah, masih ada buktinya juga. Cuman nggak etis kalau saya membawa orang lain, saya cuman katakan aja gitu ya. Pak, mohon maaf, uang Bapak yang Bapak berikan kepada Vicky Prasetyo itu diberikan kepada keluarganya. Dan pada saat itu adiknya mau menikah, saya bilang gitu. Dan dia pakai untuk bla 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 segala macam. Itulah mulai awalnya saya mulai tidak baik dengan keluarga mereka. Karena pada saat adiknya menikah, saya sudah mengajarkan. Kenapa kalian menikah harus dengan sombong, harus apa, dan segala macam.
jangan, apalagi kalian tidak punya kemampuan. Saya akan membantu, tapi tolonglah menikah juga seadanya aja, semampu kalian saja, saya bilang gitu kan. Saya akan membantu semuanya. Saya sudah berikan uang bantuan saya, tapi itu pun tidak cukup lagi karena ibunya pengen anak tuh pestanya tuh wah dilihat orang, karena dia bilang gini, nggak bisa dong, Vicky Prasetyo kan artis, orang harus lihat kalau adiknya menikah tuh dengan kayak gini. Iya, tapi uang siapa? Saya sudah berikan uang saya yang saya bantu gitu loh, tapi ini kan sama aja kamu menipu orang. Ya, saya itu menunggu keadilan selama 2 tahun. Saya itu sampai begini loh, berpikir gini, loh teman-teman aja kadang-kadang dia punya masalah, yang masalah komen netizen yang nggak bener, pasti seminggu sudah selesai, sudah diciduk polisi gitu. Saya loh yang betul-betul difitnah berzina dan saya sudah terbukti tidak melakukannya dan saya sudah memberikan hasil visum saya sudah negatif dan polisi sudah menyatakan SP3 dan saya dicemarkan nama saya dan orang masuk ke perkarangan saya, kok ini lama ya gitu. Setiap hari saya telepon pihak kepolisian, saya katakan, Pak gimana, Pak bagaimana, tolong dong Pak, saya bilang kalau memang saya salah katakan saya salah, tapi preskon, jelaskan di mana kesalahan saya. Tapi seandainya saya benar, tolong Pak diadili. Pak polisi cuma katakan, oke Angel, tunggu sabar, karena kasus ini kan sudah dikonsumsi oleh masyarakat dari awal sampai terakhir ini. Dia ngomong itu ya. Jadi kita pun harus mengumpulkan bukti-bukti, dia harus manggil saksi lagi, media yang masuk ke rumah saya, RT, RW, terus pakai ahli bahasa, ahli pidana, harus dengan komentar seorang ustadz kalau istri diperlakukan seperti itu, norma-normanya seperti apa. Itu dipersiapkan oleh pihak kepolisian dan itu kan butuh waktu. Saya sabar. Kok apa yang dia lakukan kejahatan, penipuan, kok tidak ada satupun yang bisa menjerat dia? Gitu loh. Saya sampai bingung, apa orang ini pakai apa ya gitu, apa yang dia lakukan ya sampai bisa lepas dari tuduhan itu gitu kan. Yang saya lakukan tiap hari tau gak apa, saya sampai kayak apa ya, diri saya tuh selain berdoa, sholat, saya lakukan puasa Senin Kamis. Saya sampai ngomong, ya Allah tunjukkan keadilan, saya tunggu sampai sejauh mana. Itu yang saya lakukan, hanya doa, saya puasa Senin Kamis, Allah membukakan semuanya. Oh saya sangat baik, kita ini berteman sangat baik, apalagi setelah kejadian seperti itu, kita berteman udah seperti saudara. Kadang-kadang dia, kadang-kadang kalau saya syuting, saya lagi bete misalnya, atau dia tahu keamanan saya atau apa, karena Vicky Alman ini sama keluarga saya udah seperti keluarga sendiri. Semenjak kejadian ini kita tuh jadi keluarga gitu. Mama saya bilang, tolong jaga anak saya ya Alman, tolong ya ini seperti itu. Dia sangat baik. Jadi gini, sebenarnya saya itu baru kenal juga dengan Vicky Alman. Pada saat itu kita syuting bareng. Nah syuting bareng memang dia lawan main saya. Mungkin terdengar oleh Vicky Prasetyo, oh Angel Elga main sinetron lagi tuh, langsung cemburu apa segala macam. Saya tahu sebenarnya Vicky Prasetyo ini pernah mengintai saya di lokasi syuting. Dia mulai cemburu karena dia tahu Vicky Alman ini adalah lawan main saya. Memang pada saat di lokasi itu saya diperankan menjadi kita kayak pacaran, memang kayak pasangan gitu kan. Oh dia, karena Vicky Prasetyo ini setiap orang yang berteman sama saya itu selalu dia halang-halangi gitu. Nah saya tahu tuh dia ke lokasi syuting, dia intip saya, dia suruh orang mengikuti saya tahu itu semuanya. Nah pada saat itu setelah syuting, ngobrol lah saya sama Vicky Alman karena dia mungkin melihat pemberitaan, Angel kok beritanya rame ya. Mulai dari situ saya menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangga saya. Mungkin dia merasa sebagai laki-laki kasihan atau empati, mulailah ngobrol. Awalnya juga dia lebih akrab dengan asisten saya karena dia panggil asisten saya adalah Teteh ya. Awalnya dia bilang, Teh lagi di mana, kangen ya di lokasi syuting, baru break 4 hari, kayaknya
kangen nih gitu. Teteh saya bilang itu, ya udah kalau mau main sini main aja. Toh Angel lagi ini kok lagi kampanye gitu kan. Nah dia lebih akrab dengan asisten saya sebenarnya. Tapi pada saat mereka lagi ngobrol di rumah saya pulang kampanye, saya lagi di belakang, saya pikir oh seru amat tuh orang pada ngobrol. Ya udahlah saya nimprung aja gitu kan, nimprung gitu. Mulai 1-2 hari itu sebenarnya saya kenal Vicky Alman tuh baru hitungan harian. Tapi karena memang kita ngobrol, kita cerita masalah saya dan segala macam, ya udah seperti kayak biasa aja gitu kan, jadi akrab dan segala macam gitu. Nah, tapi pada malam itu sebenarnya memang saya akhirnya begitu banyak saya cerita curhat tentang di diri saya. Malam itu saya bilang, Alman, saya mau tukar pikiran dengan kamu, saya bilang. Ini pandangan kamu sebagai laki-laki, saya bilang, seandainya saya nih mengenalkan seseorang, produser saya, tiba-tiba ditipu oleh suami saya sendiri. Terus produser ini ngadu sama saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya udah, kamu mungkin memberi keterangan, tapi seada-adanya gitu kan. Saya bilang, iya, karena saya punya beban moral. Lalu saya katakan, ya udah begini aja, kamu mau nggak bantuin saya bilang gitu kan, bantu saya. Ini kan dia mau lapor di Polda. Kalaupun nanti dimintain keterangan, tolong ya, kamu dampingin bos saya yang ditipu oleh Vicky Prasetyo. Saya bilang, nanti kamu lihat deh, ada media nggak? Kalau nggak ada media, ntar saya turun. Saya bilang gitu kan. Oh iya, oke. Saya tahu karena dia punya motor, dia juga suka balap anaknya gitu. Jadi saya pikir ya mungkin kalau saya perlu dia cepat gitu kan. Itu sebenarnya kita merencanakan untuk mau laporin Vicky Prasetyo ke Polda gitu. Cuman rencana saya ini malam itu terdengar oleh dia. Siapa yang menyampaikan? Tante Din ini. Karena kenapa Tante Din ini bisa tahu? Karena pada malam itu Tante Din ini kan selalu aktif komunikasi dengan saya. Saya ngapain? Nah di balik itu saya nggak tahu, ternyata yang menyuruh dia adalah Vicky Prasetyo, mencari tahu tentang hidup saya, tentang apapun gitu kan. Terus dia bilang gini, saya ngapain kamu? Oh ya Tanik, saya lagi ngobrol sama Vicky Alman, ada kakaknya, ada kakak iparnya. Saya bilang gitu kan, kita lagi ngobrol mau merencanakan persiapan mau lapor Vicky Prasetyo. Saya bilang gitu kan. Oh begitu, kenapa, ada apa? Dia nipu bos saya bilang gitu kan. Nah nggak lama saya tutup telepon, kejadiannya seperti itu. Langsung terjadilah ngegerbek saya, menjebak saya gitu. Dan yang anehnya sebenarnya kejadian itu saya nggak berdua dengan Vicky Alman. Itu ada kakaknya, ada kakak ipar, dan juga ada asisten saya, dan juga ada supir saya. Banyak, kalau supir saya dan suster saya ada di kamar atas. Ada di itu kamar atas, tapi kan kita ngobrol ini rame-rame. Tapi anehnya, kenapa pada saat kakaknya dan kakak iparnya pamit, dia baru ngegerbek saya. Berarti kan saya sudah diintai dong gitu kan. Dia mencari momen pada saat kita lagi berdua. Kenapa dia memang nggak natural datang pada saat ada mereka rame-rame gitu. Ya ini kan satu perencanaan gitu loh. Ini perencanaan mereka, sengaja ingin menjebak saya. Dan sebenarnya Vicky Alman ini kenapa dia tidak ikut pamit juga pada saat kakaknya pamit, itu karena dia mau ngambil titipan kopi dari omnya yang di Padang. Dia bilang nanti abis dari sini saya mau pulang langsung pamit, langsung ke tempat om saya ambil kopi, kata dia gitu. Ya kan dia koordinasi dong dengan omnya, nggak ada sampai 10 menit kok itu gitu loh. Saya sambil dengerin dia, kayaknya dia mau ngambil kopi apa segala macam, langsung terjadi hal seperti itu. Pada saat itu saya itu orang yang sangat terpuruk ya, sangat terpuruk. Ini mempertaruhkan rumah tangga saya. Saya mengambil keputusan, saya sudah mengatakan saya ingin bercerai, dan itu sudah dikonsumsi oleh masyarakat dan media sudah ramai sekali. Bisa bayangin nggak, saya ini seorang perempuan yang saya takut cerita kemana-mana karena saya tahu kehidupan saya ini menjadi sorotan terus gitu. Saya mau cerita sama siapa? Saya bergaul di artis enggak, saya bergaul di teman-teman saya juga seada-adanya. Saya bukan tipikal orang yang kalau berteman itu curhat gitu, enggak gitu. Jadi pada saat saya punya masalah dalam rumah tangga saya nggak tahu mau cerita kepada siapa.
Apakah ke teman arisan saya, sosialitas saya, apakah dengan ibu-ibu yang ada di partai saya, apakah harus dengan keluarga saya gitu. Kenapa saya jarang curhat dengan keluarga saya? Karena saya beda keyakinan gitu. Jadi menurut saya pasti ada batasannya yang saya ceritakan, apalagi saya tidak mau orang tua saya atau saudara saya menjadi pikiran gitu kan. Jadi manusiawi lah kalau pada saat itu saya selesai syuting, saya lihat komunikasi Alman juga berusaha untuk mendengarkan saya gitu kan, apa yang dia tanya gitu, saya jawab gitu. Terlepas, jadi kayak mengalir aja, saya curhat, saya cerita, saya nangis gitu di depan dia gitu. Saya rasa ya cuman itu terjadi, memang manusiawi aja gitu. Saya tahu banget gitu, Vicky Prasetyo ini setiap kali dia sudah terjepit atau setiap kali dia udah nggak bisa apa-apa lagi, yang dia tonjolin adalah kebersamaan dengan anak-anaknya. Yang saya pikir, ya Allah anak saya gimana ya? Ya Allah anak saya, karena saya lihat di CCTV anak saya nangis, pelukan sama suster gitu loh, ketakutan gitu. Itu loh yang bikin saya itu sampai detik sekarang saya memperjuangkan keadilan itu.